Kita hormati, kita sayangi selaku pembina Yayasan Pendidikan April-Lesma Ibu Dr. Randa Hajah Poni Kurniawati MPD. Kemudian hadir juga Ketua Pengawas Yayasan, Penasehat Yayasan yang tentunya terus memotivasi kita, mengevaluasi kita, memonitoring kita, Bapak Dr. Insinyur Joko Nugroho MM. Kemudian juga para kepala-kepala ya, dari Kepala TK Ibu Prima Sagita Setiawati SEMSI, kemudian Kepala Sekolah SD Ibu Neng Meliana SPD MM, Bapak Kepala Sekolah SMP Bapak Yusmanto SS, dan juga Bapak Kepala SMK Lutung Jakarta Bapak Momon Darmawan SPD, serta yang paling terkasih, yang paling tercinta, yang paling saya sayangi, para Bapak dan Ibu guru sekalian, para karyawan, para staf, Dewan Guru jajaran, dan tentunya hadir juga guru-guru shadow ya, guru-guru shadow dari masing-masing unit. Boleh tunjuk tangan, guru shadow ada berapa orang di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh ya. Oh Bu Risa Izar ya, Bu Risa Izar. Ada papanya Faiz kayaknya di belakang ya, papanya Faiz. Shadownya siapa lagi Bu yang hadir Bu? Mara, oh oke. Alfa ya, Alfa. Oke. Yusuf, oke. Nanti insya Allah materinya berkaitan dengan cara dari ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian untuk menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu ya, kurang lebih. Jadi mohon diperhatikan, ini pasti otaknya ngebul nih, banyak teori-teori dan juga banyak grafik-grafik diagram yang harus disampaikan sesuai dengan keilmuan dan ilmiah. Mudah-mudahan nanti bisa diserap dengan baik. Udah makan minumnya udah? Sambil dimulai aja ya. Ini Bu Prima sama Bu Leo ini kemana lagi? Langsung mulai aja berarti ya. Dikit-dikit dicicil ya. Oke, saya sambil jalan aja. Next mic. Oke, nah ini judulnya aja udah panjang banget nih. Kepemimpinan dan budaya kerja di sekolah kita menemukan nilai profesionalisme, kolaborasi, serta penjabaran detail kurikulum khas April-Lesma menurut nasihat Ali bin Abi Thalib dan piramida William Sheldrick Schellenberger. Mudah-mudahan nih hampir sama gitu ya penjabarannya dengan yang punyanya Pak Joko tadi, meningkatkan kolaborasi, teamwork dan lain sebagainya. Tadi ada sedikit kutipan dari Pak Joko bahwasanya untuk mencapai visi atau tujuan itu diperlukan teamwork atau kerja keras untuk mencapai visi. Nah makanya kita mulai dari visinya dulu. Coba Pak Momon dibacain visi. Nih dipoto boleh nih, ini visi misi Yayasan Pendidikan April-Lesma ya yang belum pernah diperkenalkan. Ya Pak Momon. Pak izin ke depan ya Pak. Iya, maklum matanya udah sehat. Visi dari pendidikan Yayasan Pendidikan April-Lesma adalah menjadi lembaga pendidikan yang reliable dan terpercaya dalam mewujudkan sekolah unggul di DKI Jakarta yang mampu mencetak generasi dengan sikap terpuji dan menciptakan karya yang bernilai budaya. Oke ya, tepuk tangan buat Pak Momon. Reliable Pak Momon, jangan dulu. Reliable tuh apa tuh artinya tuh? Menjadi lembaga pendidikan yang reliable dan terpercaya. Apa tuh reliable? Reliable, real, nyata, Real. Bisa ya? dipercaya Pak. Bisa dipercaya. Ya, betul. Reliable itu adalah bisa dipercaya. Oke, terima kasih Pak Momon. Tepuk tangan buat Pak Momon sekali lagi ya. Ini visi terbarunya Yayasan Pendidikan April-Lesma. Sebenarnya saya udah bikin video sih tentang ini ya, menjadi lembaga pendidikan yang reliable. Hampir mirip sebenarnya dengan terpercaya, tapi reliable tuh dapat diandalkan, dapat diunggulkan, bisa diandalkan gitulah ya. Dan terpercaya dalam mewujudkan sekolah unggul di DKI Jakarta. Nggak muluk-muluk deh Bapak dan Ibu sekalian, saya kasih tujuannya seenggaknya se-DKI kita bisa unggul, bisa bagus. Menjadi sekolah yang dituju, bukan sekolah buangan gitulah ya.
yang mampu mencetak generasi dengan sikap terpuji dan menciptakan karya yang bernilai budaya. Sikap terpuji nanti bisa ditanya ke Ustadz Marlo, ada lagunya sampai 40-an tuh. Kalau di Bu Prima 18 sikap terpuji. Ada macam-macam sikap-sikap terpuji, nanti boleh ditanyakan gitu ya. Yang bernilai budaya tentunya yang sesuai dengan kultur kita di Indonesia. Jadi visinya jelas ya. Jadi nggak ada di sini nilai-nilai akademik, justru karakter dan juga nilai budaya yang kita tonjolkan. Ini dulu nih, jadi bisa linear. Tujuannya visinya sama, bisa linear. Sekarang misinya coba, misinya baca dulu yuk. Coba Pak Hendra baca misinya. Yang nomor 1 ya Pak Hendra ya. Siap. Misi yang pertama, melakukan pelatihan dan pembinaan SDM demi terwujudnya kinerja tenaga pendidik yang profesional melalui pendekatan keagamaan dan iptek. Oke, gimana tuh maksudnya tuh Pak Hendra? Kita nanti akan dilatih ya, terus dibina baik secara SDM supaya kinerja kita bisa terwujud baik dari sisi kependidikan yang menjadi profesional melalui pendekatan agama dan ilmu dan teknologi. Oke, tepuk tangan buat Pak Hendra yuk. Luar biasa Pak Hendra. Jadi benar ya. Jadi visi ini adalah tujuan utama kita, tujuan besar. Nanti misi itu untuk mencapai tujuan itu gimana sih caranya? Ya pakai misi itu. Di antaranya yang sekarang lagi kita lakuin. Jadi mau dicatat, raker terjadi 2 kali ya. Pertama ketika sebelum masuk tahun ajaran dan juga di tengah tahun ajaran. Itu pas ulang tahunnya Bu Koni, nanti pasti tanggal 1 Januari ada raker lagi gitu. Jadi ada 2 kali. Tujuannya apa? Melakukan pelatihan dan pembinaan SDM demi terwujudnya kinerja tenaga pendidik yang profesional, yang bisa diandalkan, pendekatan keagamaan dan iptek sesuai nilai akte resma itulah ya. Kemudian misi nomor 2, coba Bu Prima, nomor 2 dibaca Bu Prima. Misi yang kedua adalah membangun sinergi antara penyelenggara pendidikan yaitu yayasan dan pelaksana pendidikan yaitu unit untuk mewujudkan sekolah yang unggul. Oke, gimana tuh maksudnya Bu Prima? Jadi antara yayasan pendidikan Aprilesma dengan unit TK, SD, SMP, SMK dan kalau dulu ada S1 gitu ya, itu berarti kita harus bersinergi satu sama lain. Artinya kalau yayasan itu punya program Aprilesma ya berarti unitnya harus menjalankan supaya terjadi kesamaan visi dan misi gitu. Ya, tepuk tangan buat Bu Prima ya. Jadi benar ya maksudnya. Jadi untuk membangun sinergi yang tadi kolaborasi. Jadi kan ada tipikal 2 lembaga ya. Yang satu adalah penyelenggara pendidikan yaitu yayasan, rumahnya tuh ya, yang memiliki unit-unit yang namanya pelaksana pendidikan. Makanya itu harus terjadi kolaborasi dan sinergi yang berkesinambungan. Jadi nggak ada lagi yang nggak turut atau nggak ngikut perintah dari yayasan. Nggak ada juga yayasan yang nggak bisa menerima masukan atau kritik dari unitnya. Jadi saling sinergi, saling kolaborasi, asalkan tujuannya untuk kebaikan dan kemajuan Sekolah Laboratorium Jakarta. Setuju ya? Itu udah saya bikin fakta integritasnya di bingkai, nanti saya taruh di ruang sekretariat biar Bapak dan Ibu bisa tahu kita sudah berkomitmen untuk memajukan Sekolah Laboratorium Jakarta Yayasan Pendidikan Aprilesma. Oke, ini nomor 3. Coba Bu Meli dibaca nomor 3 ya. Ayo bangga Bu Meli. Optimalisasi dana secara efektif dan efisien demi tercapainya sarana dan prasarana yang mumpuni sesuai skala prioritas. Oke, silakan. Maksudnya gimana tuh Bu Meli? Maksudnya menggunakan dana yang ada secara optimal dan efektif juga efisien agar semua sarana prasarana yang ada di sekolah ini dapat terwujud dan mungkin ada skala prioritasnya yang ada sarana
yang harus benar-benar diprioritaskan, itu yang harus diutamakan. Itu. Ya, terima kasih, boleh tepuk tangan buat Bu Meli ya. Ya, benar sekali ya Bu Meli ya. Ini kaitannya sama duit nih. Jadi menurut saya hal yang paling sensitif tuh masalah uang ya. Jadi saya sampaikan secara terbuka bahwasannya ada beberapa pembicaraan rahasia yang tentunya kepala sekolah yang nanti tahu tujuannya untuk mengoptimalisasi dana secara efektif dan efisien. Jadi nanti akan ada pembahasan tertutup baik kami yayasan kepada kepala sekolah dan juga bagian keuangan yang tujuannya yaitu untuk mengutamakan dana itu baiknya untuk mencapai sarana prasarana yang sesuai dengan prioritas. Kemarin misalnya ada dari SD bilang aslinya rusak di kelasnya Adila misalnya, atau SMK ternyata laptopnya kurang. Nah, itu bisa kita bicarakan dan tentunya ada pembahasan yang harus dilakukan. Kurang lebih begitu ya. Nanti kita bicara lagi tuh antar kepala sekolah dan juga yayasan. Kemudian yang terakhir Bapak Yusmanto, tujuannya dibacakan. Tujuan yayasan kita adalah melahirkan generasi yang memiliki 18 sikap terpuji dan kecerdasan majemuk yang sejalan dengan cita-cita Yayasan Pendidikan Aspirasma. Nah, maksudnya apa tuh Pak Yusmanto? Jadi yayasan kita berkomitmen untuk mencetak generasi-generasi yang memiliki sikap 18 terpuji. Di antaranya jujur, sabar, tanggung jawab, disiplin dan sebagainya, ada 18 itu, sehingga anak-anak kita yang lahir tercipta dari sekolah kita ini bisa mengaplikasikan sikap terpuji di masyarakat nantinya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Yusmanto ya. Tepat sekali ya Pak Yusmanto ya. Jadi 18 sikap terpuji sesuai cita-cita Yayasan Akte Lesma. Kita juga punya 10 sikap terpuji kan, dari agama, karakter dan sebagainya. Dan 18 itu untuk yang perlu digarisbawahi adalah kecerdasan majemuk. Kalau pernah ikut pelatihan sama Bu Prima pasti tahu kecerdasan majemuk apa? Multiple intelligence. Siapa tuh tadi yang jawab? Pak Dadang ya? Ya, multiple intelligence benar. Jadi ada 8 kecerdasan yang dimiliki oleh orang di luar kecerdasan akademik. Ada kecerdasan linguistik, misalnya Pak Yusmanto jago memotivasi itu kecerdasan linguistik gitu ya. Kemudian ada kecerdasan musikal, Pak Dadang bikin himne, bikin mars. Ada kecerdasan matematik, misalnya Pak Momon, atau kecerdasan visuospasial, dia bisa bergerak kinestetik kayak Pak Tegar gitu contohnya. Nah, itu yang harus kita capai selain 18 sikap terpuji dan juga prinsip dari Akte Lesma. Sampai sini paham? Lanjut ya, oke lanjut. Nah, coba mana Arif, mana Arif? Kalau nggak Pak Cipto deh, Pak Cipto sini, Pak Cipto. Maju sini Pak Cipto. Ini foto siapa Pak Cipto? Oh, foto Pak Cipto ganteng banget Pak Cipto. Pantas main di laundry mulu nih Pak Cipto nih. Coba foto siapa ini? Siapa itu? Ada jam itu. Itu foto Pak Satrio loh. Waduh. Kalau Bu Maira jago ngejilat ntar dikasih amplopnya. Coba. Oh, Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Menurut Pak Cipto, Raffi Ahmad gimana orangnya? Kalau terlihat dari fisiknya atau dari kelihatannya di TV itu gimana tuh? Ganteng sih Pak. Ganteng, itu pasti fisiknya ya. Kalau dari sikap dan sifatnya, kira-kira dia tuh punya kelebihan apa ya? Ya baik sih. Baik, oke. Menurut Pak Cipto apa lagi? Bebas apa aja. Kan ganteng, baik. Terus habis itu? Kayak Sultan Andara ya. Terus habis itu? Dermawan ya. Ada lagi Pak Cipto? Cukup ya? Ya, tepuk tangan buat Pak Cipto ya. Jadi bener ya. Jadi Raffi Ahmad bisa menimbulkan kesan buat Pak Cipto, dia kaya, dia punya branding katanya Sultan Andara, dia baik. Kalau fisik mah ganteng oke lah kelihatan gitu ya, tapi ada namanya perceived value yang dia jual, di mana orang bisa melihat secara detail, oh ini orangnya begini ya. Jadi personal branding yang bisa dia lakukan bisa menginfluence bahkan sampai ke pemikirannya Pak Cipto. Paham ya sampai sini ya? Jadi apa yang orang lihat itulah nilai kita. Jadi nggak ada istilah lagi kayak don't judge a book by its cover.
tetap harus dilihat covernya. Walaupun itu perceived value itu adalah nilai yang nggak real, mungkin pencitraan aja gitu kayak di medsos, tapi itu berhasil menginfluence Pak Cipto, berarti dia berhasil membuat dirinya berharga, bernilai di mata orang. Itu Raffi Ahmad. Contoh seragam, cara bicara guru, kebersihan, media sosial, sambutan. Nah, nilai persepsi itu penting untuk menarik kepercayaan. Pertama pencitraan dulu, nggak apa-apa. Kayak di konten mungkin belum kita lakuin bahasa Arab, udah bikin aja dulu. Nanti setelah orang tertarik baru kita bikin eksekusinya. Tadi Pak Joko udah bilang sebaik-baiknya pebisnis dari kata Bob Sadino adalah orang yang mampu melaksanakan, bukan cuma ngomong doang. Sedikit tahu tuh lebih baik. Kalau saya tahu ketua yayasan ribet kayak begini ya, saya nggak pernah mau jadi ketua yayasan. Karena apa? Lo cukup tahu dikit, jadi kita banyak jalan daripada banyak tahu nggak mulai-mulai. Benar nggak? Jadi itu nilainya itu ya. Next. Nah ini foto siapa nih? Coba Arif sini Rif. Sini Rif. Coba ini foto siapa Rif? Kagak kelihatan, maju sini. Sini ngadep depan tuh. Bang Jumari, Pak Jumari ya. Pak Jumari. Nah menurut Pak Arif, Pak Jumari gimana orangnya? Kerja keras dia. Kerja keras. Itu juga apa namanya kerja sama sama saya enak. Bagus ya orangnya bisa. Emang yang lain gak bagus kerja sama? Gimana itu Pak Cipto Wawan? Waduh. Ini ungkapan perasaan dari paling hati, dari paling dalam ya. Kalau menurut saya itu mas senior saya. Oh gitu. Ya tepuk tangan buat Pak Arif ya. Tadi bilang baik, yang kedua kerja keras, karena kelihatan ada namanya unique value proposition, nilai unik yang ditawarkan institusi Anda yang nggak dimiliki sekolah lain. Ini dia nggak tergantikan di bidangnya sendiri. Coba saya tanya, Bu Ayu Cipuy, bisa nggak nyuci AC atau enggak masak lampu begini? Makanya jangan salah, jangan sangka kalau Pak Jumari gajinya paling gede. Karena apa? Karena nggak bisa digantikan dengan orang lain. Jadi cari kebiasaan, kemudian kemampuan yang orang lain nggak bisa. Jadi yang terbaik di dalamnya, yang unik gitu ya. Dan juga competitive advantage, keistimewaan strategis yang sulit ditiru dan juga digantikan oleh pesaing. Kita doain Pak Jum biar cepat sembuh hari ini ya. Udah saya pasang fotonya, dia gagal masuk lagi. Next. Ya kita tepuk tangan buat Mas Joko. Mas Joko terima kasih untuk kehadirannya. Mudah-mudahan ilmunya bisa menginspirasi dan mengembangkan sekolah kita bisa lebih baik ya. Jangan kapok ya Mas Joko, hadir lagi. Bu Ayu, tolong ya. Bu Minat. Oke, Pak Haji Mursidi, sekarang sini Pak Haji Mursidi. Ini foto siapa nih Pak Haji? Wah, Ahok itu. Pak Ahok, Basuki Cahaya Purnama ya. Nah, menurut Pak Haji, dia orangnya gimana tuh? Kalau di TV kelihatannya gitu. Orangnya kerja keras. Tegas, keras. Kan dalam pengawasannya dia. Oke. Terus ada lagi nggak Pak Haji? Nah, gitu aja lah. Jadi ya tepuk tangan buat Pak Haji ya. Nah, itu udah kelihatan ya. Katanya orangnya tegas, keras, langsung to the point tuh. Jadi pilihan kata tuh mempengaruhi rasa. Mungkin maksudnya sama, kayak contoh misalnya ya, kita bisa menyembuhkan, bisa juga menyakiti. Nah, pemimpin, guru, staf adalah komunikator utama. Saya sering nih di IGD datang pasiennya pendarahan, terus habis itu udah shock, nggak sadar gitu ya. Udah tahu di puskesmas nggak bakalan bisa ditanganin. Kita pengen rujuk, antara dia jalan sendiri atau enggak kita rujuk pakai ambulan. Kalau dia baru datang saya langsung ngomong, nggak bisa di sini Bu. Ibu lagi mikir aja, masa begini berdarah dibawa kemari, lagi juga ada puskesmas yang lain atau enggak ada rumah sakit gitu ya. Kenapa dibawa ke sini? Harusnya ibu ngerti lah. Sama yang satu lagi, Bu, dari hasil pemeriksaan fisik dan juga anamnesis, saya dapatkan kondisinya nggak bisa distabilisasi di sini. Kira-kira ibu mau dirujuk atau boleh jalan ke rumah sakit? Pilihannya bagusan yang mana menurut Bapak dan Ibu? Yang kedua kan, makanya mungkin maksudnya benar. Misalnya manggil Pak Arif nih, Rip, nih, lu pel ya, bawah ya gitu. Ama misalnya Pak Arif tolong nih, ada kotor misalnya anak-anak berisik atau mungkin bercanda jadi kotor gitu. Kira-kira
lebih bagus mana menurut Bapak dan Ibu? Makanya pilihan kata mempengaruhi rasa. Walaupun niatnya sama, tapi juga jangan disampaikan dengan kata-kata yang gak bagus gitu. Nah, kata juga yang bisa bikin orang masuk Islam loh. Cuma ngomong asyhadu alla ilaha, itu udah Islam. Dan kata juga yang bisa membuat orang masuk penjara. Contohnya Pak Ahok, dia bagus, berintegritas, profesionalisme tinggi. Kata tadi Pak Haji tegas, orangnya baik juga. Tapi karena dia salah ucap, Al-Maidah yang niatnya tuh baik, bahwasannya pemimpin gak usah dilihat dari agamanya, tapi karena salah ucap, kata-katanya bisa menusuk ke bagian dirinya sendiri gitu. Sampai sini paham ya? Jadi kata-kata itu akan membentuk budaya sekolah. Pilih bahasa yang membangun semangat dan juga rasa aman. Next. Nah, jadi marah itu kan suatu perasaan, sama ada rasa marah, rasa cinta, rasa sayang. Tapi marah-marah itu adalah sebuah ekspresi. Jadi jangan sampai rasa kita mengubah kita untuk marah-marah. Jangan sampai seperti itu ya. Sekarang coba dibaca dulu Pak Slamet nomor 1. Marah adalah perasaan alami. Coba sampai di wajar dan manusiawi, sampai situ. Marah adalah suatu perasaan alami secara psikologis dan biologis. Marah adalah respons emosional normal yang muncul saat seseorang merasa terancam, tersinggung, diperlakukan tidak adil atau kecewa. Ya, lanjut ilmiahnya. Ilmiah, dalam ilmu saraf atau neuroscience, marah berasal dari aktivasi amigdala, bagian otak yang mengatur emosi, terutama respon terhadap ancaman. Ini adalah mekanisme pertahanan diri alami. Oke, ya tepuk tangan ya buat Pak Slamet ya. Jadi ini adalah bahasan ilmiahnya. Kalau kita marah tuh apa sih? Jadi yang mengatur marah kita ada bagian otak namanya amigdala. Nanti kalau misalnya penasaran boleh di browsing, dicari di mana dia mengatur emosi, terutama respon terhadap ancaman apapun itu ya. Dan secara psikologis marah sama dengan emosi seperti sedih atau senang. Artinya marah itu wajar, manusiawi. Jadi itu suatu sensasi rasa, bukan yang harus diluapkan dengan yang menggebu-gebu dan berapi-api. Sampai sini paham ya? Oke, nomor 2. Coba Pak Tegar dibaca nomor 2. 2. Marah-marah adalah ekspresi yang tidak perlu. Berbeda dengan rasa marah, marah-marah adalah ekspresi berlebihan dari kemarahan. Ini bisa berupa teriakan, apa itu? Bentakan, penghinaan, atau bahkan kekerasan fisik atau verbal. Ekspresi ini tidak selalu menyelesaikan masalah, bahkan justru menambah konflik. Coba secara psikologinya gimana tuh? Ilmiahnya, ilmiah. Studi psikologi menyatakan bahwa marah yang diekspresikan secara deduktif dapat merusak hubungan interpersonal, menurunkan empati, dan menciptakan ketegangan sosial. Kesehatan, marah yang tidak terkendali berkaitan dengan meningkatnya tekanan darah, resiko penyakit jantung, bahkan gangguan mental. Ya, tepuk tangan buat Pak Tegar ya. Oke, jadi secara psikologis dan biologis marah tuh hal yang wajar dan manusiawi ya. Tapi yang gak boleh adalah marah-marah karena berupa teriakan, bentakan, penghinaan, bahkan kekerasan fisik atau verbal. Ekspresi ini tidak selalu menyelesaikan masalah, bahkan justru menambah konflik. Yang ngomong bukan saya nih, ada studi psikologisnya bahwasannya nanti marah yang diekspresikan secara destruktif atau merusak itu akan menurunkan empati dan juga menciptakan ketegangan sosial. Jadi marah tetap harus elegan. Pokoknya kalau misalnya saya rapat sama pimpinan udah ngerti nih. Kalau saya udah bilang saya serius ya, saya ngomong sekali, ini udah keterlaluan. Itu udah kelihatan kalau saya marah. Gak perlu teriak-teriak yang kayak gimana. Itu hanya akan merusak wibawa orang. Jadi dia punya wibawa yang harus dia jaga. Mungkin di depan anak istrinya, mungkin di depan koleganya, mungkin di depan guru-gurunya, mungkin di depan siswa dan siswinya. Jadi marah-marah adalah hal yang gak perlu.
Ngerti ya Bapak dan Ibu ya? Ini mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari profesionalisme kedepannya di Sekolah Agroteknik Jakarta. Ditambah kesehatan marah yang nggak terkendali berkaitan dengan tekanan darah, resiko penyakit jantung, bahkan gangguan mental. Kenapa bisa begitu? Ketika kita marah, ngeluarin hormon yang namanya adrenalin atau yang bisa dibilang epinefrin. Itu membuat pembuluh darah kita yang elastis jadi kecil, namanya vasokonstriksi. Coba ibu bayangin atau bapak lagi nyiram air, selangnya dikecilin, kenceng nggak airnya? Kalau selang kuat untuk menahan air yang kenceng itu, tapi kalau pembuluh darah kita bisa pecah karena air yang kenceng itu, karena kita marah. Mungkin udah ada faktor resiko sebelumnya emang punya sakit jantung, ditambah dia suka marah-marah. Akhirnya apa? Stroke, serangan jantung, dan lain sebagainya. Jadi bayangin pembuluh darahnya nyempit, jantungnya ngompak lah. Orang sempit macet, jadi jantungnya terus ngompak sampai capek, serangan jantung, meninggal. Jadi jangan marah-marah ya Bapak dan Ibu ya. Ada yang suka marah-marah gak pimpinannya di sini? Pasti takut ngomongnya kan? Nggak ada ya. Baik-baik semua ya. Guru-guru Sekolah Laboratorium Jakarta ya. Next. Nah, coba sekarang Pak Faisal baca nih, Pak Faisal. Marah-marah mulu ya. Kalau Dana sama Bu Leoni nggak turun, marah-marah ya. Coba dibaca dulu, kontrol diri. Ini dalam Islam pas banget nih, coba dibaca sampai bawah tuh. Bu Meli baru dapat tahapan marah-marah, udah marah-marah ini Bu Meli. Ayo coba yuk. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kontrol diri adalah tanda kematangan emosional dan spiritual. Dalam Islam, Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang kuat itu yang pandai bergulat, tetapi orang kuat adalah yang dapat menahan dirinya saat marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih. Ya, tepuk tangan buat Ustaz Faisal ya. Bener ya itu hadisnya sahih kan Ustaz? Bener ya. Kemarin Al sama Bu Ima udah bilang la taqdab walakal jannah, janganlah marah bagimu surga. Nah itu ada juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya orang yang kuat bukan yang pandai bergulat, tapi orang kuat adalah yang menahan dirinya saat amarah. Kalau menyerang sih gampang ya Bapak dan Ibu sekalian, tapi ketika kita bertahan untuk suatu kebaikan itu justru hal yang paling sulit. Next. Nah nomor 4 ini yang paling penting nih. Coba Pak Igo baca, Pak Igo. Ustadz Igo juga nih, coba Ustadz Igo baca. Yang nomor 4, jangan Nomor 4, jangan korbankan wibawa orang lain, menghina di depan umum, memarahi bawahan secara terbuka, atau memperlakukan seseorang karena emosi sesaat adalah bentuk kekerasan emosional. Dalam organisasi, hal ini bisa menimbulkan rasa malu, dendam, kehilangan loyalitas, bahkan mematikan inisiatif orang lain. Mengoreksi boleh, tapi jaga marwah dan martabatnya. Ya, tepuk tangan buat Pak Igo ya. Jadi begitu ya Bapak dan Ibu, dia punya martabat dan juga punya nilai yang dia tampilkan mungkin di depan keluarganya, di depan istrinya, di depan anaknya. Begitu juga nih mungkin OB-OB kalau nyuruhnya pokoknya